Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 5 kali ini, saya akan menjelaskan tentang Deret-Tyler. Oke, jadi mungkin langsung saja masuk ke topik bahasan tentang Deret-Tyler. Jadi pertama perlu diketahui terlebih dahulu bahwa metode Deret-Tyler itu adalah metode yang umum untuk menurunkan persamaan solusi persamaan diferensial biasa. Ya, jadi kalau misalnya di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui, sudah mengenal beberapa jenis metode untuk menyelesaikan PDB, ya. Nah, metode-metode tersebut itu ada beberapa yang diturunkan dari Deret-Tyler. Nah, salah satunya itu adalah metode Euler. Ya. Jadi, metode Euler itu merupakan salah satu penurunan dari Deret-Tyler yang paling sederhana. Oke. Deret-Tyler pada penurunan metode Euler itu dipotong sampai suku orde pertama, sehingga solusinya kurang teliti. Jadi ketika kita belajar metode Euler kemarin, kita ketahui bahwa errornya cukup besar. Itu salah satunya karena Deret-Tyler yang digunakan ini hanya dipotong sampai suku orde pertama. Sementara apabila kita ingin mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi, kita bisa memotong Deret-Tyler ini hingga suku yang lebih tinggi. Oke. Berikut adalah bentuk umum dari Deret-Tyler, ya. Jadi ini secara umum ada Y XR plus 1 sama dengan Y XR ditambah Y XR plus 1 min XR per 1 faktorial dan seterusnya. Nah, ini nanti mungkin lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Nah, selain persamaan yang di atas ini, ada juga persamaan yang di bawah. Ini adalah persamaan yang lebih sederhananya lagi, di mana di sini kita gunakan H, di mana H itu kemarin adalah step size-nya ya. Baik. Kemudian angka 2 ini adalah hasil dari 2 faktorial, kemudian 6 ini adalah hasil dari 3 faktorial ya, dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya akan langsung masuk pada contoh soal supaya lebih mudah dipahami ya. Jadi di sini ada contoh soal di mana ada suatu persamaan diferensial biasa, itu dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 minus 6x kuadrat ditambah 8. Diketahui kondisi awalnya pada saat x sama dengan 0, ini y-nya ini adalah 2. Jadi bisa kita tuliskan dengan pada y0 ini ya. Y0 ini sama dengan 2 ya. Jadi maksudnya adalah pada saat x sama dengan 0 ini y-nya adalah 2. Sekarang diminta untuk menentukan nilai y saat x sama dengan 1 dengan h-nya itu adalah 0,5. Diminta untuk menggunakan metode Deret-Tyler. Ya. Nah, jadi perlu diketahui terlebih dahulu Deret-Tyler ini kan bisa sampai berapapun ordenya kan. Nah, sekarang kita harus ketahui dulu. Kita mau menurunkan persamaan ini sampai orde berapa. Cara yang paling mudah adalah kita lihat dulu dari persamaan diferensialnya ini. Nah, persamaan diferensial ini kan dy per dx. Dy per dx itu kan artinya turunan pertama ya. Turunan pertama dari persamaan awalnya begitu kan. Jadi kalau misalnya kita integralkan, misalnya ini jadi f sebagai fungsi x. Ini kan turunan pertamanya kan pangkat tertinggi itu adalah 3 ya. Berarti kalau misalnya kita integralkan 1 kali, nanti pangkat tertinggi itu adalah pangkat 4 ya. Pangkat tertinggi adalah pangkat 4, jadi nanti di sini kita harus menurunkan persamaan ini sampai turunan ke 4-nya. Oke, mungkin kita langsung lihat di langkah penyelesaiannya. Jadi di sini, coba kita lihat dulu.
Di sini kan mungkin kita perhatikan dulu ya, diminta untuk menentukan Y1 dengan hanya itu adalah 0,5. Berarti kita tahu ini kita butuh 2 kali perhitungan nilai X, ya kan? Nilai X pada saat 0 sudah diketahui. Kemudian nanti kita akan butuh nilai X1, ya, di mana X1 itu nanti akan sama dengan 0,5 dan X2 sama dengan 1, ya. Jadi nanti kita butuh 2 kali perhitungan. Sekarang pertama kita mau menentukan nilai Y pada saat X1, ya. Jadi ini adalah Y, ini pada saat X-nya itu sama dengan 0,5. Oke. Pertama kita turunkan dulu. Tadi kan PDB-nya adalah ini ya, 4X pangkat 3 minus 6X kuadrat plus 8. Itu kan tadi DY per DX. DY per DX. Nah, DY per DX ini kan artinya turunan pertama, ya kan, dari persamaan awal. Ya, berarti kita bisa juga tuliskan Y aksen X ini sama dengan DY per DX tadi nih. Oke. Ini maksudnya Y aksen ini adalah turunan pertamanya ya. Kemudian untuk turunan kedua, berarti ini tinggal diturunkan. Jadi 12X kuadrat minus 12X. Selanjutnya kita turunkan lagi. Ini turunan ketiganya 24X minus 12. Dan ini turunan keempatnya adalah 24. Nah ini tadi yang saya katakan. Karena tadi kan kita ketahui persamaan awalnya itu orde tertinggi itu adalah orde 4. Berarti kita harus menurunkannya idealnya paling tidak sampai turunan yang keempat. Jadi ini kan sampai turunan yang keempat kan. Ini turunan pertama, ini turunan kedua, turunan ketiga, dan ini turunan keempat. Selanjutnya kita masukkan nilai X0 pada persamaan-persamaan ini. Tadi kan diketahui di soal nilai X0 itu sama dengan 0. Jadi kita masukkan X di sini, ini semua X ini sama dengan 0. Sehingga diperoleh, ini tadi diketahui di soal ya. Ini sudah diketahui, pada saat X sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan 2. Kemudian untuk yang ini, kita masukin ke sini. 4 kali 0 pangkat 3 dikurang 6 kali 0 pangkat 2 ditambah 8, hasilnya 8 ya. Begitu juga untuk yang turunan kedua, kita masukkan nilai 0 ke dalam X-nya ini. Berarti kan ini 12 kali 0, ini 12 kali 0 kuadrat. Ya, berarti hasilnya 0. Dan seterusnya untuk turunan ketiga dan turunan keempat, kita masukkan X sama dengan 0, diperoleh hasilnya adalah berikut. Ini, dan ini. Nah, setelah kita dapatkan nilai untuk masing-masing turunan ini, sekarang kita menentukan nilai Y pada X1. Ya. Nah, untuk Y pada X1, mungkin ini saya bisa mundur dulu ke persamaan yang ini ya. Kita fokus ke persamaan yang ini. Jadi maksudnya adalah ini kan Y pada XR plus 1 sama dengan Y pada XR. Berarti artinya ketika kita ingin menentukan Y pada X1 ya, artinya ini sama dengan Y pada saat X sama dengan X0 ya, ditambah H dikali Y aksen X0 dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi nanti sama aja ketika kita mau menghitung nilai Y pada saat X2, berarti nanti YX2 sama dengan YX1 ditambah H Y aksen X1 dan seterusnya ya. Sekarang kita kembali lagi ke penyelesaian yang tadi ini. Nah ini tadi asal persamaannya tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi untuk menentukan Y pada X1 ini kita menentukan dari Y pada saat X0, di mana pada saat X0 itu kan X-nya sama dengan 0. Berarti kan Y0 tambah H per 1 faktorial Y aksen 0 dan seterusnya. Dan ini sampai pangkat 4 karena tadi kita
menurunkan persamaannya ini sampai turunan yang keempat. Oke. Setelah itu, kita sudah mempunyai nilai Y0 ini sama dengan 2, ya kan? Ya. Kemudian hanya tadi di soal diketahui sama dengan 0,5, kemudian Y aksen 0 sama dengan 8, dan seterusnya ya. Nah, ini untuk faktorial, jangan lupa, misalnya 1 faktorial ini kan sebenarnya 1, kemudian 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1, jadi 2 kan. Kemudian 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6, dan seterusnya. Ya. Dari sini, setelah kita menuliskan persamaan ini secara lengkap, kita tinggal masukkan saja. Ini ada Y double aksen 0, berarti nilainya adalah 0 di sini ya. Dan seterusnya. Tinggal dimasukkan, diperoleh nilai Y pada X1 sama dengan 5,8125. Nah, tadi itu kan X1 itu kan sama dengan 0,5 ya. Nah, berarti dengan kata lain kita bisa menuliskan Y pada saat 0,5 sama dengan 5,8125. Nah, ini kita sudah dapat nilai Y pada saat 0,5. Sementara kita kan diminta untuk menentukan nilai Y pada saat X sama dengan 1, ya kan? Berarti kita harus menghitung 1 kali lagi untuk X2-nya. Ya. Untuk X2-nya, ada di slide berikutnya. Nah, jadi ini. Di langkah yang kedua, kita ingin menentukan nilai Y pada saat X2. Di mana X-nya ini tadi kan sama dengan 1, ya. Tadi kan X1-nya itu sama dengan 0,5, karena H-nya itu sama dengan 0,5, berarti X2 sama dengan X1 ditambah H. Berarti X2 ini sama dengan 1, ya. Nah, pertama-tama kita masih gunakan persamaan turunan tadi yang kita tulis di awal ini. Kita masih gunakan persamaan turunan yang ini sampai turunan yang keempat, ya. Tapi di sini karena kita mau menentukan nilai Y pada X2, maka nilai X di sini kita masukkan nilai X1-nya. Nah, masukkan nilai X sama dengan 0,5. Tadi X sama dengan 0,5 ini kan sama dengan X1 ya. Jadi kita masukkan nilai X1-nya ke dalam persamaan ini sehingga diperoleh nih. Nah, tadi Y 0,5 ini dapat dari perhitungan yang sebelumnya. Ini ya, ini ya. Ini Y 0,5. Jadi kita tuliskan lagi untuk di perhitungan berikutnya ya. Y 0,5 sama dengan 5,8125. Kemudian untuk Y aksen 0,5, ini tinggal kita masukkan 0,5 ke sini. Jadi 4 kali 0,5 pangkat 3, dikurang 6 kali 0,5 kuadrat, ditambah 8, hasilnya 7, dan seterusnya. Nih kalian silahkan hitung, diperoleh ini hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam persamaan deret Taylor-nya. Kan kita sekarang mau menentukan nilai Y pada X2. Berarti persamaan adalah seperti ini. Y pada X2 sama dengan Y pada X1 ditambah H per 1 faktorial. Y aksen X1 ditambah H kuadrat per 2 faktorial. Y double aksen X1 dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini tadi karena kan kita tahu X2-nya ini sama dengan 1 ya. Ini. Oke. Jadi di sini saya bisa tuliskan Y dalam kurung 1. Kemudian untuk Y X1-nya ini nilainya adalah ini ya. Untuk Y X1 nilainya adalah ini. Karena kan Y X1 itu adalah Y pada 0,5 ya kan. Adalah 5,8125, kemudian ditambah hanya ini tetap 0,5 per 1 faktorial. Kemudian untuk Y aksen X1 ini sama dengan ini. Ya. Kemudian ini juga untuk
Y double aksen X1 ini sama dengan minus 3 ya. Kalian tinggal masukkan aja. Nanti ini Y yang turunan ketiga juga dimasukkan ke sini dan seterusnya. Oke. Kemudian kita hitung, ini hasilnya diperoleh 9. Nah, ini adalah hasil yang diinginkan, ya. Jadi tadi kan kita diminta untuk menentukan nilai Y pada saat X sama dengan 1. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ini adalah hasil yang diperoleh dari kita perhitungan menggunakan metode Deret-Tyler, ya. Jadi ini adalah metode lainnya juga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan PDB. Ya, jadi tadi semakin tinggi kita menyusun persamaan deretnya, maksudnya semakin tinggi order yang kita susun dalam deret ini, maka itu nanti ketelitiannya akan semakin tinggi, begitu. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan kelima ini. Mudah-mudahan bisa cukup dipahami apa yang saya sampaikan, dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di dalam forum diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.